apa yang kita alami selama beberapa saat atau masa sebelumnya sejatinya adalah ujian Allah Subhanahu wa taala ketika kita bahkan hanya bisa melihat rumah Allah Subhanahu wa taala dari luar. Kemudian ketika masuk pun itu tidak boleh membuka wajah. Dan ketika sholat berjamaah pun kita tidak boleh menyentuhkan kaki dengan kaki. Ujian bagi semua orang, tapi ini ujian yang sangat berat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerinduan yang begitu luar biasa. Demi Allah, setiap dari kita pasti merindukan masjid pada saat itu. Meskipun sebagian besar dari kita lupa kenapa kita kemudian dilarang bahkan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke rumah Allah. Kita lupa kenapa itu semua bisa terjadi. Kita sibuk dengan konspirasi. Buang kata ini dari benak kita. Buang. Tong seerting ningal film. Kalaupun benar adanya, demi Allah, jika konspirasi itu ada, demi Allah, semuanya terjadi karena Allah. Allah yang menetapkannya, dan yang menyebabkan Allah menetapkannya adalah dosa-dosa kita. Dalam ayat yang sering dibacakan, sering didengar. Dalam surat Asy-Syura ayat yang ke-30, jangan bosan dengar ayat ini. Seakan Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini sedang mengingatkan bahwa setiap musibah apapun, perkara buruk apapun yang kalian rasakan, semuanya karena dosa. Semuanya karena dosa. Jangan lupa kita pun pendosa. Dan kemudian Nabi juga menambahkan, jangan lupa bahwa iman kita pun bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Jadi memang potensi kita untuk futur itu sangat besar. Sadari itu dulu. Jangan merasa kemudian seperti seorang ulama yang tidak akan pernah terkena godaan dan gangguan apapun. Tidak. Justru kita ini akan selalu diintai oleh kelemahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innal iman, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya keimanan, yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu bisa usang sebagaimana usangnya pakaian di dalam hati kalian. Untuk menunjukkan bahwa bisa jadi kita itu mengganti iman. Betul tidak jemaah? Bahkan baju yang usang itu adalah baju yang ditanggalkan dan dilepaskan. Sehingga kalau iman sudah lemah, maka apapun, jangankan sholat, jangankan ke masjid, seluruh ibadah pun bisa ditinggalkan. Kenapa? Karena dia bermain-main dengan dosanya. Sehingga kalau yang di masjid ini merasa futur, lihat dong, lihat. Lembaran hari-hari yang dilaluinya dipenuhi oleh apa? Apakah dipenuhi dengan ketaatan kepada Allah? Jika tidak, jangan salahkan siapapun. Salahkan diri kita.